الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam mari senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berupaya untuk meningkatkannya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan ilmu dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW, serta dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara mendidik anak berdasarkan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, inilah tema khutbah yang akan saya sampaikan kepada para hadirin sekalian yang berhadir di masjid yang kita muliakan ini. Sesungguhnya anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia berupa anak perempuan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan anak laki-laki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Au yuzawwijuhum zukranan wa inatha, atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang dikehendakinya sebagai orang yang mandul, yang tidak punya keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Diberikannya seseorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau anak perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan, ataupun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya merupakan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut, lebih daripada orang yang tidak diberikan karunia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang tua mesti bersyukur atas diberikannya mereka anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang tua mensyukuri nikmat anak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia-manusia. 'Alaiha malaikatun ghilaz, di neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kasar, yang bengis. La ya'sunallaha ma amalahum, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi cara mensyukuri adanya nikmat anak dalam kehidupan kita adalah dengan menjaga mereka dari api neraka, dengan mendidik mereka di atas pendidikan yang baik, di atas pendidikan yang lurus, pendidikan Islam. Itulah cara kita mensyukuri adanya anak dalam kehidupan kita ini. Para ulama ahli tafsir mengatakan maksud dari qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan jagalah anak-anak kalian dari api neraka. Kata mereka maksudnya adalah jagalah diri kalian
dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jaga diri kalian dari api neraka dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, dan jaga diri kalian dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaga anak-anak kalian, keluarga kalian. Para ulama ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah perintahkan mereka kepada hal-hal yang baik, cegah mereka dari melakukan hal-hal yang buruk, ajarkan agama kepada mereka, ajarkan adab dan sopan santun kepada mereka, ajarkan tauhid, akidah dan adab yang benar kepada mereka. Itulah bentuk rasa syukur orang tua terhadap keberadaan anak di dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membicarakan tentang tarbiyatul aulad fil Islam, tentang pendidikan anak di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan sedikit di antaranya. Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh anak dalam mendidik buah hatinya, mendidik anaknya, yang pertama, an yakuna khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa dia mendidik anaknya, laki-laki ataupun perempuan, bukan semata-mata karena ingin anaknya sukses dalam urusan dunia, karena ingin jadi orang yang sukses, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi desainer dan sebagainya. Tapi didiklah anak-anak menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak-anak kita menjadi orang-orang yang muwahhid, yang bertauhid, yatakhallaq bi akhlaqin nabi, yang berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada agama, yang siap berkorban untuk agama. Itulah di antara hal yang sangat prinsip untuk ditanamkan kepada anak. Kita berharap anak menjadi orang yang sukses dalam kehidupan dunia, itu tidak dilarang. Tapi ada kesuksesan yang lebih hebat dari itu semua, yaitu ketika seorang muslim kenal dengan Rabbnya, kenal dengan nabinya, mengetahui agamanya, membela agamanya, cinta kepada agamanya. Inilah yang perlu ditanamkan oleh orang tua ke dalam jiwa anak-anaknya sejak dini. Oleh sebab itu, kita mengetahui bahwasanya ibadah dalam agama kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang teragung yang seharusnya orang tua sadari adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak. Itu merupakan suatu ibadah yang agung, dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang murni semata-mata karenanya dan dikerjakan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendidik anak kita, tatkala kita mengajar anak kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena itu tanggung jawab kita. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan yang kita ajarkan kepada anak kita. Sesungguhnya seseorang diberikan ganjaran atas setiap niat baik yang dia lakukan dalam kehidupannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya masing-masing, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika anak kita masih kecil-kecil, maka yang paling utama untuk ditanamkan ke dalam hati dan jiwa anak kita adalah masalah tauhid. Masalah tauhid ini adalah masalah yang paling pokok untuk kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita, laki-laki ataupun perempuan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau membonceng Ibnu Abbas, sepupu beliau sendiri. Beliau memboncengnya di atas seekor keledai yang bernama Afra. Maka kesempatan itu dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan dasar-dasar akidah sahihah kepada sepupu beliau Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masihlah remaja kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat dalam. Apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Yahfazillah yahfazka. Jagalah oleh engkau agama Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dalam kehidupanmu. Yahfazillah tajidhu tujahak. Jagalah oleh engkau Allah, maka Allah ada di hadapanmu. Allah akan menjagamu, memeliharamu dari segala mara bahaya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh meminta kepada makhluk dengan dua syarat. Yang pertama, orang yang kita minta ada di depan kita. Yang kedua, dia sanggup melakukannya.
Kalau orang yang kita minta tidak ada di depan kita, jauh dari kita, bahkan sudah meninggal dunia, maka tidak boleh meminta kepadanya. Ataupun orangnya wujud di depan kita, namun dia tidak bisa memberikan, mengabulkan apa yang kita minta, maka tidak boleh meminta kepadanya. Seperti kita mengatakan, berikan saya air segelas. Ini dibolehkan ketika orangnya ada di depan kita dan dia sanggup melakukannya. Tapi ketika kita mengatakan, sembuhkan saya, berikan saya rezeki, berikan saya anak, dia tidak bisa melakukannya meskipun ada di depan kita, maka ini tidak boleh kita lakukan. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam, dalam setiap rakaat solat kita, di mana kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya jika segenap umat manusia di alam semesta ini mereka berkumpul semuanya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagimu, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa melakukannya illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu manfaat yang telah Allah tuliskan untukmu. Wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai', dan ketahuilah olehmu bahwa seandainya jika seluruh manusia di alam semesta ini mereka bersatu padu, berkumpul, bekerja sama semuanya ala an yadurruka bi syai', untuk mendatangkan suatu bahaya kepadamu, lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali bahaya yang telah Allah tuliskan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, pena-pena yang telah menulis takdir telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembaran-lembaran yang menulis takdir manusia sudah kering. Ketahuilah oleh kita bahwa apa yang menimpa kita semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah oleh kita apa yang tidak menimpa kita juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang akidah sahihah kepada para sahabat yang waktu itu masih remaja seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian kaum muslimin, marilah kita melatih anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, terutama mengerjakan salat 5 waktu. Kebanyakan orang yang bolong-bolong salatnya meskipun sudah berusia dewasa 30 tahun, 40 tahun, bahkan lebih, tapi masih bolong salatnya. Itu dikarenakan karena sejak kecil dia tidak dilatih untuk mengerjakan salatnya oleh kedua orang tuanya. Tidak diperhatikan salatnya, apakah dia mendirikan salat atau tidak. Itulah sebabnya kenapa masih banyak yang malas menjaga salat 5 waktu, karena tidak dibiasakan dari kecil. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua melalui Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan keluarga kita untuk mengerjakan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah oleh engkau keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mendirikan salat. Karena salat itu berat, karena salat itu susah untuk dikerjakan, berat rasanya, tapi bersabarlah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Jangan menyangka kalau kita mengerjakan salat, menjaga salat, rezeki kita akan terhalang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan salatlah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan rezeki kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu, wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik akan diperoleh dengan adanya ketakwaan. Rasulullah SAW memerintahkan orang tua agar menyuruh anak-anak mereka mengerjakan salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian mengerjakan salat tatkala mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tapi pukulan mendidik ketika mereka berusia 10 tahun namun masih meninggalkan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah salat anak-anak kita. Perhatikanlah bagaimana mereka salat. Perhatikanlah bagaimana mereka berwudu. Perhatikanlah bagaimana gerakannya dalam salat. Sebab kalau sesuatu yang sudah terbiasa dari kecil, maka dia akan terbawa-bawa sampai dewasa, sampai tua. Oleh sebab itu orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya dalam masalah iqamatis salat. Kenapa salat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk diperintahkan kepada anak?
Kenapa salat yang diperintahkan oleh Nabi agar diperintahkan kepada anak? Karena dia min a'zami arkaniddin, termasuk rukun agama yang paling utama. Kalau orang bisa menjaga salat, maka dia akan bisa menjaga hukum-hukum agama yang lain, perintah-perintah agama yang lain. Tapi kalau salatnya bolong-bolong, kalau salatnya sering ditinggalkan, maka hukum-hukum agama yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain akan dia tinggalkan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan adab kepada anak kita. Ajarkan tata krama, sopan santun kepada anak kita. Tata cara makan, tata cara berbicara, tata cara berpakaian dan sebagainya. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat anak tirinya Umar bin Abu Salamah, di mana Umar bin Abu Salamah makan di sebuah nampan yang besar, lalu tangannya kemana-mana mengambil makanan di nampan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, samillah, ucapkan bismillah sebelum kamu makan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu, yang ada di dekatmu." Ketika orang makan bersama, ya makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang ada di depan kita. Jangan ambil bagian orang lain. Ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya juga makan dengan tangan kanan. Betapa banyak kita lihat hari ini orang yang makan minum dengan tangan kirinya. Kenapa? Suatu kebiasaan yang sudah terbiasa dia kerjakan dari kecil, sehingga ketika dewasa dia susah meninggalkan kebiasaan itu, meskipun dia mengetahui bahwa itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan anak-anak kita dari bentuk makanan dan minuman yang diharamkan mengkonsumsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab makanan atau minuman yang diharamkan, baik haram zatnya ataupun haram cara memperolehnya, makanan dan minuman tersebut akan membawa dampak negatif, dampak yang buruk bagi kehidupan seorang anak. Anak yang selalu diberi makanan yang halal, maka dia akan tumbuh di atas kecintaan kepada Allah, di atas agama, di atas ketaatan. Tapi yang sering diberi makan yang haram, dia akan tumbuh di atas kecenderungan kepada maksiat, suka melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua berkewajiban untuk memperhatikan dari mana makanan, minuman dan infak, sedekah atau apapun yang diberikannya kepada anaknya. Dia harus periksa semuanya apakah dari jalan yang halal ataupun dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa suatu ketika Al-Hasan wal Husain, dua orang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya sedang bermain-main dengan kurma zakat. Lalu salah seorang di antara keduanya mengambil kurma tersebut untuk dimakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna sadaqah?" Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak memakan harta zakat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mencegah cucunya Al-Hasan wal Husain dari memakan sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Kita mengetahui bahwa keluarga Nabi tidak halal memakan zakat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang cucunya Al-Hasan atau Al-Husain untuk memakan harta yang merupakan harta zakat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu khaira qudwatin li abnaikum. Jadilah sebaik-baik teladan bagi anak kita. Jadilah kita sebagai contoh yang baik bagi anak kita dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab, dalam belajar, dalam menuntut ilmu dan dalam hal-hal baik yang lainnya. Bukankah kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, yakni di atas iman dan Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lalu orang tuanya lah yang membuat anaknya menjadi seorang Majusi, atau menjadi seorang Yahudi, atau menjadi seorang Nasrani. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar bagi anaknya. Oleh sebab itu kita harus menjadi teladan bagi anak kita. Jangan sampai hal-hal buruk yang dilakukan oleh anak kita lalu dikatakan itu karena orang tuanya yang mencontohkan. Jadilah kita sebagai orang tua yang menjadi teladan baik bagi anak kita dalam ibadah kepada Allah SWT, dalam tauhid, dalam adab, dalam menjaga sopan santun di tengah-tengah masyarakat. Orang akan mengatakan dia anaknya baik karena orang tuanya baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang mempunyai kontribusi negatif terhadap anak kita dalam kehidupannya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita berdusta kepada anak kita. Meskipun dengan maksud yang baik, tidak dibolehkan sama sekali.
Ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak kita, tepati janji tersebut. Jangan ketika kita berjanji tidak ditepati, sehingga anak yang tadinya percaya kepada kedua orang tuanya, dia mulai meragukan kejujuran kedua orang tuanya. Suatu ketika Abdullah bin Amir, beliau menceritakan, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah kami. Lalu kata Abdullah bin Amir, lalu ibu saya memanggil saya, "Ha, ta'al, wahai Abdullah, kamu ke sini. Inni uridu an u'tika syai'a." Saya ingin memberikan sesuatu kepadamu. Nabi yang duduk di rumah Abdullah bin Amir saat itu bertanya kepada ibunya Abdullah ini, "Maza turidina an tu'tiyahu?" Apa yang ingin kamu berikan? Kata ibunya, "Inni uridu an u'tiha tamratan." Saya ingin memberikan kepadanya sebutir kurma. Kata Rasulullah SAW, "Seandainya kamu tidak jadi memberikannya, kutibat alaiki kaziba." Seandainya kamu tidak jadi memberikannya, tadi dijanjikan akan diberikan sesuatu, kemudian tidak diberikan, kata Rasulullah, telah dituliskan atasmu suatu dosa berbohong. Maka orang tua wajib berlaku jujur kepada anaknya. Jangan berbohong, jangan berdusta kepada anak. Katakan iya atau tidak kepada anak kita, sehingga mereka tumbuh di atas kejujuran, sehingga orang tua menjadi orang yang paling dipercaya oleh anak dalam kehidupannya. Jangan sampai di luar sana banyak orang yang membohongi dia. Di dalam rumah pun dia dibohongi oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai hal tersebut dialami oleh seorang anak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah teman-teman yang baik untuk anak kita, teman-teman yang saleh, karena seseorang banyak dipengaruhi baik buruknya oleh temannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung kepada agama temannya, maka hendaklah perhatikan siapa yang dijadikan temannya. Bukankah keburukan-keburukan terjadi? Kalau kita tanyakan kenapa dia melakukan suatu keburukan, di antara jawaban yang paling banyak adalah karena pengaruh teman. Karena pengaruh temannya yang buruk, dia terjerumus ke dalam keburukan juga. Maka perhatikan siapa teman anak kita, sehingga dia menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dalam kehidupannya, bermanfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang ketika kita berikan makanan, lalu dia mempergunakan energi yang dihasilkan dari makanan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didiklah anak kita di atas pendidikan yang baik. Carikan lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan akidah sahihah. Tidak hanya fokus kepada urusan dunia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Al-Quran, ya'lamuna zahiram anil hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui detil-detil kehidupan dunia, sementara tentang kehidupan akhirat mereka tidak mengetahui sama sekali. Al-Hasanul Basri mengatakan, saking ahlinya mereka dalam urusan dunia, terkala diletakkan satu uang dinar atau dirham di tangan mereka, mereka langsung mengetahui ini asli atau tidak, ini kadarnya berapa. Mereka mengetahui, saking ahlinya dalam urusan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi tentang masalah agama mereka tidak tahu sama sekali. Terkadang sudah berumur sekian tahun, tidak mengetahui bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara mandi wajib yang benar, bagaimana tata cara solat yang benar. Maka anak kita perlu dididik di tempat yang benar, yang mengajarkan fikih, yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan adab yang benar. Sehingga itulah yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Dan ketika orang tuanya sudah tua, ataupun ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka doa-doa dari anak yang telah dididiknya itu sampai kepadanya. Bukankah kita mendengar hadis Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Kalau manusia meninggal, terhenti semua amalnya. Dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa lagi menuntut ilmu, dia tidak bisa pergi haji dan umrah. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Ukurlah diri kita masing-masing. Apakah kita mengatakan saya ini soleh? Kalau memang kita mengatakan kita ini orang soleh, maka di antara ukurannya adalah kita senantiasa mendoakan orang tua kita yang telah tiada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.